hormati Bapak Ibu guru semuanya, karyawan SMP Agung, pada pagi hari ini kita intinya senantiasa mengajarkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita masih diberi nikmat yang cukup banyak dari Allah, iman, nikmat Islam, taufik hidayah, inayah, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu di lab komputer 3 ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita mendapatkan taufik itu berarti kecocokan, Bapak Ibu. Jadi cocok dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu namanya taufik. Hidayah itu petunjuk, petunjuk ke arah kebaikan, namanya hidayah. Inayah adalah kekuatan untuk melaksanakan. Jadi kalau kita diberi oleh Allah kecocokan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, kemudian kita diberinya petunjuk dengan Al-Quran, kemudian kita diberi kemampuan untuk mengamalkan inayah, maka itu akan menjadi keberuntungan kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia dan kami hormati, pagi hari ini ada saudara kita atau teman kita, yaitu dari Bapak Ari Jukrisno, nanti akan memaparkan tentang berbagi yang baik, karena program dari guru penggerak. Jadi apapun usaha kebaikan yang ada di sekolah kita kita hargai, kita berikan waktu, kita apresiasi untuk berbagi bersama. Jadi saya kira itu dari kami, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pertolongan oleh Allah untuk mengelola SMP MTA ini lebih maju lagi dengan syarat. Dengan syaratnya apa? Dengan syaratnya intang surullah. Jadi kita menolong agama Allah. Artinya apa? Tegakkan kebaikan-kebaikan di sekolah kita ini, maka nanti yang akan memperbaiki Allah. Kita tidak akan bisa memperbaiki suatu keadaan. Bisanya kita mendekat pada Allah, maka pertolongan Allah akan diturunkan. Kalau kita hanya mengandalkan usaha kita yang sifatnya kekuatan, ilmu, pikiran, itu akan hanya menimbulkan kesombongan. Tapi karena kita makin mendekat pada Allah, puasa sunnahnya, sholat malamnya, kemudian perhatiannya kepada anak, ini infaknya, zakatnya dan sebagainya, insya Allah Allah akan memberi pertolongan pada kita, dimudahkan urusan kita. Saya kira demikian dari kami. Monggo untuk Pak Ari bisa berbagi untuk budaya positif dari program jaringan sebagai calon guru penggerak. Saya kira demikian dari kami. Monggo waktu kami berikan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP MTA Pemulung, Bapak Yudi Joko Prasetyo SPP, dan yang terhormat pula Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru SMP MTA yang luar biasa semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu kepada saya, juga Bapak Ibu Guru semuanya yang telah kerso rawuh untuk salah satu program kerja dari guru penggerak. Jadi hari ini saya akan memberikan sedikit dari apa yang saya lebih baik dengan visi membudayakan budaya positif di sekolah kita. Sebenarnya budaya ini sudah baik ya, sudah terbentuk di sekolah kita, tapi mungkin kita belum menyadarinya. Lanjut. Bapak Ibu, sebenarnya kalau mendengar budaya positif yang terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif itu apa, Bapak Ibu? Menurut panjenengan semua? Pembiasaan yang baik. Nah, itu juga termasuk budaya positif. Sebenarnya di kurikulum 2000 di kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu, ini sebenarnya kita kembali ke pendidikan Indonesia di awal dulu. Karena ini adalah buah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dengan taman siswanya. Jadi dianalogikan bahwa kalau kita mengajar itu sebenarnya kita itu menyemai sebuah tanaman.
Jadi kita menanam sebuah tanaman. Nah, tugas kita apa? Tugas kita seperti kita bertani, Bapak Ibu. Jadi kita menyiapkan ladang kita. Menyiapkan ladang kita supaya ladang kita itu baik. Supaya ladang kita itu tidak ada hama, supaya ladang kita itu terbebas dari hama-hama dan memberikan tempat yang baik untuk tumbuh dan berkembang. Nah ini, jadi budaya positif itu menurut Ki Hajar Dewantara itu sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah itu jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid kita dari hal-hal yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu, kita bayangkan kita itu seperti petani begitu, yang menanam tanaman dengan murid kita dengan segala kodratnya. Jadi di kurikulum merdeka nanti kan ada pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Artinya biji tanaman kita itu pun juga berbeda-beda sesuai dengan kodratnya masing-masing, baik kodrat zaman, kodrat alam dan sebagainya. Nah, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif sehingga akan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, dan dari kebiasaan-kebiasaan baik itulah akan tumbuh menjadi karakter yang baik bagi warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan yang baik ini akan membentuk budaya positif, Bapak Ibu. Oke, jadi ini tanggung jawab kita, baik dari sekolah, dari guru dan sebagainya. Dari sekolah kita sudah menyediakan fasilitas yang begitu luar biasa ya. Kita memberikan suasana belajar yang sangat nyaman untuk anak-anak kita. Nah, tinggal kita sebagai guru dengan segala pelayanan bagi kita ini. Dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara itu, kita mengajar itu kita menghamba pada murid. Artinya bukan kita harus menyembah murid, bukan. Artinya kita harus mendalami murid kita. Murid kita itu seperti apa? Nah, dari kita mendalami murid kita seperti apa, kita akan tahu bagaimana treatment-treatment yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Begitu. Nah, kemudian bagaimana caranya kita itu mempromosikan budaya positif di sekolah kita, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita membentuk budaya positif, kita harus mengetahui dulu apa-apa tentang murid-murid kita. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah teori kontrol, Bapak Ibu. Ini dikembangkan oleh William Glasser ya, tentang teori kontrol. Jadi bagaimana kita mengontrol anak-anak kita. Sebenarnya ada beberapa hal yang mendasar sekali. Yang pertama adalah bahwa tidak ada individu yang dapat mengontrol perilaku seseorang. Sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol anak-anak kita bagaimana. Yang mengontrol anak-anak kita itu siapa? Ya mereka sendiri. Kalau kita mengontrol dengan hukuman, kita mengontrol dengan masukan dan sebagainya, itu sebenarnya itu anak-anak kita yang mengontrol. Baik dia mengontrol dirinya karena takut akan hukuman, karena mencari perhatian dan sebagainya. Kemudian dasar perubahan perilaku positif adalah penumbuhan motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Jadi kalau yang bisa mengontrol anak-anak kita itu ya anak-anak kita sendiri. Kita hanya memberikan masukan. Kadang kalau anak-anak kita sudah sampai puncaknya, mungkin kita akan mengontrol dengan dengan hukuman atau mengontrol dengan nilai dan sebagainya. Nah, pada dasarnya itu semua itu tidak bisa mengontrol anak-anak. Mungkin anak-anak melakukan itu karena terpaksa. Mungkin anak-anak itu belum bisa menyadari dirinya dan akhirnya hanya terpaksa. Nah, makanya tugas kita adalah bagaimana kita mengontrol anak-anak kita itu dengan motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita membuat anak-anak kita itu melakukan sesuatu itu karena kesadaran, bukan karena paksaan, bukan karena hukuman dan lain-lain. Alasan kita berperilaku adalah memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Maka kita bisa mengontrol anak-anak kita. Kita juga harus mengerti dasar kebutuhan manusia itu seperti apa. Selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ini juga pemikiran dari William Glasser.
Artinya beberapa anak-anak kita itu kan berperilaku Bapak Ibu. Dalam mereka berperilaku sebenarnya itu mereka memenuhi kebutuhannya, termasuk kita gitu, memenuhi kebutuhannya. Yang pertama adalah kebutuhan survival atau bertahan hidup. Misalnya anak ya tiba-tiba tuh di kelas tuh nakal Bapak Ibu, nakal. Tapi kita kan nggak tahu sebenarnya dasar dia nakal itu apa. Kita kan harus mencari tahu. Oh ternyata, ternyata anak itu sebenarnya nggak nakal, cuma sering dibully oleh teman-temannya. Nah, untuk menunjukkan eksistensinya, biar dia bisa bertahan di situ, dia menunjukkan kekuatannya. Nah, itu adalah kebutuhan yang survival. Ada juga Bapak Ibu adalah kebutuhan love atau kasih sayang. Bapak Ibu nanti ketemu nggih anak-anak yang sok caper boleh. Ketemu nggih. Anak saya di 7C itu juga ada. Namanya Seno itu. Kalau ketemu gurunya, bagaimana dia ngobrol dengan gurunya itu minta waktu yang banyak, minta diberi kasih sayang, minta perhatian, caper gitu. Mungkin dari keluarganya atau mungkin dari lingkungannya dia tidak bisa diperhatikan semendalam itu. Gitu. Jadi kalau ketemu bapak ibu gurunya itu pasti dia ngobrol dulu, minta perhatian. Nah kita sebagai guru ya bagaimana? Ya jangan serta-merta membentaknya ya. Artinya ya memang dia melakukan itu karena dia butuh kasih sayang bapak ibu. Begitu. Kemudian power ya, artinya penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini juga biasanya terletak di anak-anak putra nih, anak putra yang nakal di kelas dan sebagainya itu biasanya memang dia ingin menunjukkan eksistensinya. Ini loh saya, ini loh saya. Kemudian ada freedom, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dia anak-anak kadang-kadang malas, kadang-kadang anak-anak itu udah pinter tapi tidak mengerjakan tugas. Ini pilihan saya karena saya nggak mau, malas ini, saya malas dengan guru ini. Nah, semacam itu. Itu juga kebutuhan dari anak-anak. Kemudian fun, artinya kesenangan, kebutuhan merasa senang. Kadang saya menemui anak-anak yang mungkin terhitung pintar di kelasnya, terhitung dengan gurunya itu juga pantun. Tapi pada suatu saat dia tuh agak berkele gitu. Artinya dia melihat dengan teman-temannya kalau bisa senang dengan cara berkele, dia melakukan itu. Jadi kita tidak serta-merta harus menghukumnya dan sebagainya, tentu tidak. Karena kita harus memahami bahwa ini adalah memang kebutuhan mereka, kebutuhan anak-anak mereka melakukan itu. Begitu. Nah ini paradigma dalam pembelajaran. Jadi bagaimana seseorang bisa berubah dari stimulus kepada yang motivasi intrinsik. Kalau kita melihat mungkin kebutuhan murid kita itu sama. Kalau kita melihat mungkin, tapi ternyata kebutuhan murid itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Jadi mungkin kita mengajar itu murid sama-sama memperhatikan, tapi dalam pikirannya itu ternyata beda-beda. Pemikirannya beda-beda, kebutuhannya juga beda-beda. Semua murid melihat hal yang sama. Ternyata kenyataannya setiap murid itu melihat dengan cara yang berbeda dan melihat dengan berbeda. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan dia. Ya, ini yang sering terjadi. Padahal sebenarnya guru itu memahami pandangan murid tentang dunia. Jadi kita seperti istilahnya Ki Hajar Dewantara tadi Bapak Ibu, artinya kita benar-benar menghamba ya, bukan menghamba terus menyembahnya membuat jadi dewa tidak, tapi kita harus mengerti anak-anak kita. Jadi kalau kita mengerti anak-anak kita berpikir bahwa dia juga melakukan itu pasti dengan suatu alasan, maka kita akan memahami bahwa guru itu berusaha memahami pandangan murid tentang dunia. Tidak selalu sama pandangannya dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin untuk memenuhi kebutuhannya, kadang-kadang dia melakukan hal yang kita anggap buruk. Padahal semua perilaku sebenarnya memiliki tujuan. Nah, kita harus tahu sebenarnya tujuan mereka itu sebenarnya ngapain. Guru bisa mengontrol murid. Sebenarnya yang bisa mengontrol murid hanya siswa sendiri. Hanya siswa sendiri. Kita sebagai guru mungkin kita hanya mengarahkan saja. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Nah, kalau kita memberi nasihat ternyata kok masih tidak digubris, mereka tetap melakukan kesalahan dan sebagainya. Nah, ini bukan
bukan dipaksa, tapi kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti ada di restitusi ya. Kemudian berpikir menang kalah ya. Jadi kita sebagai guru harus menang terus dan murid kita sebagai kalah. Tapi kita harus berpikir bahwa kita juga menang, tapi murid-murid kita juga bisa menang. Ya win-win solution. Begitu. Selanjutnya di disiplin positif ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Karena sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kalau tidak kita cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Artinya Bapak Ibu, kita itu memang gimana ya, artinya bisa membuat murid-murid kita itu disiplin dengan dari intrinsik. Jadi kita memberikan nasihat, bukan dengan cara memberikan paksaan dan sebagainya. Contohnya begini, kalau kita di kasus kita, mungkin saya kan orangnya sering telat gitu ya. Tiba-tiba saya berangkat rajin. Nah, saya berangkat rajinnya itu kenapa? Apa saya mungkin pakai dengan Pak Kepala Sekolah? Atau mungkin saya takut nanti saya dapat poin akhirnya saya dipecat, atau mungkin saya menyadari bahwa ya memang tugas kita harus berangkat tepat waktu itu begitu. Nah, hal yang terakhir ini Bapak Ibu yang harus kita tekankan, bahwa kita itu harus membuat ya kita sendiri, dimulai dari kita sendiri bahwa kita disiplin itu karena motivasi intrinsik. Kita sadar bahwa kita harus disiplin, maka kemudian kita tularkan ke anak-anak kita. Jadi mulai dari sendiri. Itu sunnahnya apa Pak Yudin, masih ingat Pak Yudin? Yang mulai dari diri sendiri Pak Yudin. Istilahnya apa saya juga lupa. Artinya memang harus dimulai dari kita sendiri. Baru kita tularkan kepada murid-murid kita. Nah ini motivasi. Jadi motivasi itu yang mendasari seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya tadi, saya biasanya telat. Tiba-tiba saya rajin. Mungkin saya berpikir bahwa saya hanya menghindari hukuman saja, karena Pak Kepala kan setiap hari sudah berdiri di situ, setiap pagi dan dan sebagainya. Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, biar saya dialog oleh Pak Yudin. Atau untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita disiplin karena kita percaya bahwa memang kita harus disiplin. Itulah tugas kita. Selanjutnya, nah ada restitusi. Artinya restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita sering mendapati Bapak Ibu, bahwa murid kita itu melakukan kesalahan. Nah, ini kita perlu restitusi. Biasanya kan Pak Ari juga menghukum. Nah, tapi ini kita belajar tentang restitusi. Jadi kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ya, begitulah tadi Bapak Ibu itu tentang restitusi. Selanjutnya, nah ini yang akan terjadi ketika kita menggunakan restitusi. Jadi kita membedakan antara kita menggunakan hukuman, kesepakatan dan restitusi. Jadi kalau kita menggunakan hukuman Bapak Ibu, ketika murid-murid kita melakukan pelanggaran, kita menggunakan hukuman, maka sifatnya itu akan negatif. Itu akan dilihat, akan diingat seumur hidup. Kalau kita menggunakan kesepakatan, itu berarti netral. Tapi kalau kita menggunakan restitusi, segitiga restitusi nanti yang akan saya jelaskan, itu bersifat positif. Kalau hukuman jelas dong, pasti menggunakan paksaan kan. Nah, kalau kesepakatan pasti menggunakan stimulus respon. Karena ada stimulus maka ada responnya. Tapi kalau kita menggunakan restitusi, kita bisa mengaplikasikan teori kontrol, begitu. Kemudian kalau hukuman mendorong untuk menyalahkan diri, karena ada hukuman, pasti dia akan merasa bersalah di sana. Kemudian kalau kesepakatan itu mendorong untuk patuh. Tapi kalau restitusi itu mendorong disiplin positif.
Jadi dari kesalahan itu, kalau anak kita melakukan kesalahan, kemudian kita memperlakukan restitusi, maka dia akan memperbaiki kesalahan dengan metode motivasi intrinsik, jadi kesadarannya sendiri. Kemudian kalau hukuman murid-murid atau anak pasti akan tersakiti. Jelas dong kalau kita menggunakan hukuman ini Bapak Ibu nih. Kemudian kalau kesepakatan, jadi murid-murid itu dibuat tidak nyaman karena memang sudah ada kesepakatannya. Kamu melakukan apa? Kesepakatannya begini dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan restitusi, murid anak itu akan mendapatkan penguatan. Penguatannya apa? Adalah perbaikan diri sendiri Bapak Ibu. Karena dengan restitusi kita akan mendorong, kita akan membawa anak itu untuk menyelesaikan, untuk memperbaiki masalahnya. Kita membimbing anak memperbaiki masalah dengan metode motivasi intrinsik. Jadi dengan menyadari kesalahannya kemudian akan memperbaiki masalahnya. Begitu itu kalau kita menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk mendukung kita untuk mengadakan segitiga restitusi, sebelumnya kita harus membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak ya, daripada peraturan. Jadi lebih rinci, lebih konkret. Dan ini kesepakatan kita sebagai guru dengan kelasnya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, jadi secara umum. Misalnya datang tepat waktu. Nah, semacam itu kita tadi itu kesepakatan dari anak dan guru ya. Kemudian kita nanti tuliskan gitu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dalam bentuk positif bukan dalam bentuk negatif, tidak ada hukuman dan sebagainya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tidak usah dipilih banyak, listnya banyak, itu tidak. Artinya hal-hal yang penting saja, ya, yang universal. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kalau kita mungkin sudah biasa nih Bapak Ibu untuk melakukan pembinaan wali kelas, pembinaan ke kelasnya masing-masing ketika pagi itu. Nah, di situ kita adakan acara curah pendapat. Kemudian kita ajak siswa untuk berpikir, untuk membuat keyakinan kelas. Jadi semua berkontribusi, Kita hanya mengarahkan saja, kita hanya memberi respon saja, memberi stimulus saja. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau diperlukan, disesuaikan dengan keadaan. Jadi ini bersifat dinamis Bapak Ibu. Nah, selanjutnya keyakinan kelas itu bisa semacam ini prosedur pembuatan keyakinan kelas ini. Bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas waktu kita pembinaan itu. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi ketika kita mengadakan pembinaan kelas, kita adakan curah pendapat, kita buat keyakinan kelas. Alangkah lebih baiknya kalau itu kita tulis di kertas saja Bapak Ibu, kertas karton. Ya, kalau perlu yang menulis anak-anak, begitu. Nanti kita tempelkan di kelas, biar semua warga kelas itu tahu dan ingat dan bisa membaca. Tinjaulah keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan pasti akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3-7 saja nih. Jadi jangan terlalu banyak biar mudah diingat. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Gitu. Setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Jadi setelah kita tulis, semuanya ikut tanda tangan Bapak Ibu, ya, sebagai tanda kesepakatan. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas tempat yang mudah diingat, kita tempelkan di dinding Bapak Ibu. Oke.
Nah, ini yang tadi saya jelaskan di awal tentang posisi kontrol tadi, bagaimana kita menciptakan sebuah motivasi intrinsik, tidak hanya hukuman dan sebagainya. Nah, kita sebagai guru, kita itu pasti memiliki posisi kontrol Bapak Ibu untuk mengontrol anak-anak kita. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa sebenarnya yang bisa mengontrol itu siapa? Bukan kita, tapi anak-anak kita sendiri. Nah, ini beberapa posisi kontrol yang biasa kita jalankan nih. Coba nanti Bapak Ibu berpikir atau mengingat-ingat kira-kira posisi kontrol yang Bapak Ibu jalankan itu sudah sampai di mana gitu. Ini ada posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersama, teman, pemantau, dan manajer. Nanti kita tentukan yang paling baik itu yang mana. Yang pertama adalah penghukum Bapak Ibu. Jadi penghukum itu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal. Tidak harus fisik ya Bapak Ibu. Dihukum secara verbal itu juga menyakitkan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa murid sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi kita tekan dengan hukuman-hukuman. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu berarti sebagai penghukum. Kamu selalu salah, selalu, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Nah, dengan kata-kata verbal semacam ini sudah dalam bentuk hukuman Bapak Ibu. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara teriak, dengan hukuman-hukumannya. Nah, ini posisi kontrol sebagai penghukum Bapak Ibu. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Jadi kalau ini yang biasa kita terapkan kalau kita mengambil hatinya dengan membuat dia merasa bersalah, Bapak Ibu. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu tidak merasa nyaman. Bisa merasa bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata yang keluar itu biasanya dengan nada yang lembut nih. Semacam ini misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Sekarang ini gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini, pikirkan itu. Nah, kata-kata semacam ini Bapak Ibu, ini kita secara tidak langsung kita sudah melakukan posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi kadang-kadang murid merasa bersalah, kadang-kadang murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dan ini juga tidak baik hasilnya. Selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Kadang-kadang kita terlalu akrab dengan anak-anak kita. Jadi guru pada posisi itu tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi dengan nasihat, dengan persuasi dan sebagainya. Nah, posisi teman pada guru ini bisa bersifat negatif maupun positif, Bapak-bapak. Jadi kalau positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hubungannya baik seperti teman saja. Tapi guru di posisi teman itu menggunakan hubungan baik, humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bapak-bapak nih, ayo selesaikan sekarang juga. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bapak yang bereskan. Nah, ini adalah nada-nada kalau kita memposisikan sebagai teman. Kalau hal negatif bisa terjadi nggak kalau kita sebagai teman Bapak Ibu? Bisa ternyata. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru itu tidak bisa membantu, maka murid akan kecewa kepada kita. Dan biasanya dia akan berkata, saya pikir Bapak Ibu itu teman saya, begitu. Dan murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha untuk memperbaiki dirinya. Hal yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak baik itu untuk gurunya itu toh,
Kalau dengan guru lain tidak, karena dia merasa guru lain bukan temannya. Begitu. Nah, murid akan sangat tergantung pada guru tersebut. Selanjutnya adalah sebagai pemantau. Pemantau itu berarti mengawasi Bapak Ibu. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kita tahu kita sudah punya tata tertib sekolah di Bapak Ibu yang sudah kita tuliskan di buku tata tertib itu. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi yang dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh seorang yang sebagai pemantau adalah, ayo, kamu melakukan kesalahan apa? Peraturannya apa? Hukumannya apa? Kamu tahu sendiri dong. Konsekuensinya apa? Kalau kamu melakukan ini, kamu tahu dan konsekuensinya apa? Nah, semacam ini sebagai pemantau. Nah, seorang yang mengandalkan posisi kontrol sebagai pemantau itu mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi posisi ini Bapak Ibu itu akan menggunakan stiker, strip catatan. Kalau kita lihat di buku peraturan yang dibawa anak-anak itu kan ada catatannya Bapak Ibu, dan kita bisa berikan poin-poin di sana. Nah, kalau kita melakukan itu, posisi kita adalah sebagai pemantau. Nah, posisi yang terakhir itu adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi manajer ini adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di posisi kontrol sebagai manajer ini kalau murid kita melakukan kesalahan Bapak Ibu, kita itu mengajak untuk menganalisis kesalahan mereka. Jadi sesuai dengan kebutuhannya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seseorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Atau kembali ke keyakinan kelas yang tadi saya jelaskan tadi. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini yang biasa kita tanyakan kalau kita mengambil peran sebagai manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang Bapak Ibu, seperti yang saya haturkan tadi di awal, bahwa yang bisa melakukan kontrol kepada anak itu anak sendiri, bukan kita. Kita hanya sebagai manajer itu hanya membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, bukan, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan benar. Ketika di kelas dia melakukan kesalahannya, bukan kita hukum, ya, tapi kita membantu anak tersebut menganalisis masalahnya sesuai dengan kebutuhannya, kemudian membantu dia, mengajak dia berpikir, berkolaborasi istilahnya, untuk menentukan cara memperbaikinya. Jadi dia bisa kembali ke kelompoknya lagi dengan dia yang lebih baik, dengan dia yang sudah memperbaiki masalahnya. Begitu. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi kalau nanti kita menemui bahwa murid-murid kita itu melakukan sebuah yang kita anggap kesalahan atau yang tidak sesuai dengan peraturan, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Ini dikembangkan oleh Diane Gosens, ya, ini dari luar negeri Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi 3 hal ini namanya segitiga restitusi. Nanti ada videonya, nanti bisa kita lihat. Nah, coba kita dengarkan videonya nih. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain Eka di depan kelas. Kesel banget.
Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. So banget, saya betak-betak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya. Bapak Ibu, ini contoh kita penerapan segitiga restitusi ya. Jadi bayangkan ketika anak-anak kita bermasalah, kita tidak menghukum Bapak Ibu, tapi kita menyelesaikan dengan cara yang semacam ini. Ya, jadi kita tidak membuat anak-anak kita yang bermasalah itu membuat merasa bersalah. Tapi kita bisa membantu dia berkolaborasi dengan siswa kita itu untuk memikirkan cara memperbaiki masalah. Kalau dari awal sudah kita wah kamu tuh begini, kamu nggak boleh begini, maka sudah tidak bisa berpikir lagi Bapak Ibu. Nah, kalau kita menerapkan segitiga restitusi ini, pasti murid kita akan lebih enak dalam memperbaiki masalahnya. Jadi yang pertama nanti kita melakukan penstabilan identitas. Jadi kalau siswa biasanya kalau melakukan pelanggaran kan masih kalau misalnya berkelahi ya Pak ya, datang ke kita dalam kondisi emosi. Nah, langkah awal untuk memperbaiki masalah ini adalah menstabilkan identitas. Jadi biasanya ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi kalau anak itu mau buat kesalahan, itu bukan berarti dia sudah jelek dan tidak berguna, bukan Bapak Ibu. Tapi itu adalah proses pembelajaran. Kita sadari itu bahwa anak-anak kita itu tidak selalu mulus. Ya, pasti ada kalanya dia membuat kesalahan, dan membuat kesalahan ini Bapak Ibu itu adalah bagian dari pembelajaran. Ya, kita harus sadari itu. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menuju identitas sukses. Kalau kita hukum, kamu tuh udah pasti salah, begini, kamu tuh orangnya begini, udah dia udah merasa bersalah. Jadi dia merasa gagal. Kalau kita dengan semacam ini, kita menuju anak kita itu melakukan kesalahan, tapi bisa belajar dari kesalahannya dan menuju identitas yang sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Sudah melakukan kesalahan, kita kritik bisa-bisa, kasihan dia. Nah, di proyek ini kita mengajukan beberapa pertanyaan ini.
Membuat kesalahan adalah hal yang wajar. Tapi loh Bu, oh kalau saya jadi kamu mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Nah semacam itu nanti emosinya akan stabil dulu, identitasnya akan stabil dulu Bapak Ibu. Manusia tidak ada yang sempurna, jadi wajar dong melakukan kesalahan. Kita bisa memperbaiki masalah ini santai saja. Kita tidak mempertanyakan kesalahannya, tapi lebih fokus bagaimana memperbaiki kesalahannya. Ya, ini adalah fase menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanyakan ini. Jadi prinsipnya bahwa setiap perilaku itu berupaya memenuhi kebutuhan yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Guru mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dan memperbaiki hubungan dengan murid. Penting sekali. Pertanyaan dan pernyataan disampaikan dengan nada yang tidak menghakimi dan memojokkan. Pertanyaannya biasanya semacam ini. Mungkin kamu bisa bertindak lebih gegabah lagi dari ini ya. Kamu melakukannya karena sebuah alasan tertentu kan? Kita tanya ya, alasannya apa? Jadi dia kesalahannya itu dengan memenuhi kebutuhannya. Kamu melakukan ini karena mempertahankan sesuatu yang kamu anggap penting, begitu. Kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang baru yang lebih efektif. Maukah kamu mempelajarinya? Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Jadi tidak harus kita menyalahkan gitu, tapi kita bertanya, alasan kesalahannya itu apa? Dan dia juga bisa menyadari kesalahan dari situ Bapak Ibu. Kalau kita tanyakan tentang keyakinan kuasanya. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah ini dia. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik Bapak Ibu. Kalau kita tidak menyalahkan, kita tidak menghukum langsung, tapi kita berkolaborasi dengan siswa kita untuk memikirkan perbaikan dari masalahnya. Berarti kita sudah ke langkah-langkah yang membuat motivasi intrinsik di dalam diri siswa kita. Saat berperilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Ya, jadi kalau tadi emosinya sudah stabil, kita sudah tadi tadi yang di sesi selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah, maka selanjutnya murid itu sudah siap, secara emosi sudah siap, sudah tenang, dan bisa mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Pertanyaan yang diajukan biasanya semacam ini. Sebagai kelas kritik, apa yang kita yakini? Ya, jadi sebelumnya memang kita harus membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Misalnya ada siswa yang telah terus ditanyakan keyakinan kelasnya yang telah dibuat. Misalnya harus datang tepat waktu. Tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas. Tindakan kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Nah, kalau emosinya sudah stabil, dia tahu, dia ingat bahwa kita sudah meyakini, kita sudah menyepakati untuk datang on time pada waktu kita membuat keyakinan kelas tadi. Seperti apa gambaran kelas ideal menurutmu? Menurutmu kelas yang baik itu semacam apa toh? Terkait dengan kamu sering terlambat, nanti dia berpikir, kamu ingin menjadi orang seperti apa terkait dengan kesalahannya. Nanti dia berpikir Bapak Ibu, dan akhirnya dia berpikir sendiri. Kita bantu tentunya, kita berkolaborasi bagaimana dia memperbaiki masalahnya. Nah, kalau kita sudah melakukan segitiga restitusi ini, dengan tadi kita sudah membuat keyakinan kelas, kemudian kita sadar bahwa anak-anak kita itu juga mempunyai kebutuhan. Kemudian kita tahu beberapa teori kontrol tadi, dan kita bisa tahu posisi kita di posisi kontrol yang mana yang terbaik. Pasti kan sebagai manajer Bapak Ibu, kalau kita melakukan segitiga restitusi ini, insya Allah kita sudah melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Oke, harapannya dengan kita tadi belajar tentang banyak hal tadi, kita bisa membuat budaya positif di sekolah kita. Jadi kita sudah kalau dilogikakan
analogikan bahwa kita mengajar itu kita sebagai petani. Jadi anak-anak kita itu kita bayangkan biji-biji yang kita semai. Kemudian tugas kita adalah mempersiapkan ladang kita yang nyaman, yang subur, yang keadaannya pas, biar anak didik kita itu berkembang sesuai yang kita inginkan. Kita akan mengambil posisi manajer itu. Kalau kita melakukan tadi semua hal yang saya sampaikan, insya Allah sekolah kita pasti berkembang budaya yang positif. Kita menciptakan suasana yang positif supaya anak didik kita tumbuh dan berkembang, bisa maksimal belajar di sini sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi Bapak Ibu, perilaku salah perlu dijaga dengan nilai keyakinan keras yang disepakati sebelumnya, kesediaan murid yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalahnya, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada, perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan, perlu dedikasi waktu dari pihak yang berbuat kesalahan, dan tanyakan kapan mulai melakukan memperbaiki masalah. Sangat penting sekali Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi. Dengan kita melakukan ini, insya Allah murid-murid kita akan berkembang dengan baik. Ketika kita sudah mempersiapkan ladang kita untuk tumbuh dan berkembangnya anak-anak kita, insya Allah hasilnya pasti maksimal. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Harapannya kita bisa membuat budaya positif di sekolah kita ini. Yang sudah positif ini kita tingkatkan lagi, sehingga murid-murid kita akan berkembang semaksimalnya sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Demikian paparan saya. Terima kasih atas semua perhatiannya Bapak Ibu. Semoga kita bisa maksimal membuat budaya positif di sekolah kita. Saya akhiri, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.